Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana, senang sekali pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa dalam acara Ngobrol bareng KPU Kabupaten Sragen. Dan tentunya acara ini merupakan kerja bareng antara Buana Asri Sragen dan KPU Kabupaten Sragen. Mitra Buana, ngobar KPU kali ini dengan tema persiapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 2024 menghadirkan narasumber Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Bapak Muhsin SPDI, kemudian Komisioner KPU Divisi Data dan Informasi Bapak Prihantoro PNSE. Tentunya bersama saya Gian Rahmat Salihin akan menemani Anda memandu acara ini hingga 60 menit ke depan. Dan Mitra Buana, tentunya kami juga nanti akan mempersilahkan Anda berinteraksi bersama kami langsung bersama narasumber kami tentunya melalui line telepon 0271890799 atau pertanyaan Anda juga bisa Anda kirimkan melalui SMS dan WhatsApp di 082133950947. Baik Mitra Buana, sebelum nanti kita membahas lebih detail tema kita, tentunya saya akan memperkenalkan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Yang pertama saya sapa dulu Bapak Muhsin SPDI, Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan. Selamat malam Pak Muhsin. Selamat malam Mbak Gian. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Iya, mungkin kalau Pak Muhsin sendiri asli dari mana nih Pak? Saat sekarang berdomisili rumah di Tempel Rejo Mondokan. Mondokan, jauh berarti nanti ini pulang ke Mondokan ya. Soalnya caranya live ini ya. Iya. Baik, nanti kita akan ngobrol bareng Pak Muhsin ya, mengedukasi masyarakat Kabupaten Sragen untuk berdemokrasi ya. Baik, kemudian saya menuju narasumber kita yang kedua, Bapak Prihantoro PNSE, Komisioner KPU Divisi Data dan Informasi. Selamat malam Pak Prihantoro. PN-nya apa ini, nanti bisa diperkenalkan kepada pendengar ini ya. Monggo silakan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat kalau. Alhamdulillah. Iya, ini saya menyapanya Pak Prihantoro atau Pak Toro atau gimana nih? Pak Pri aja enggak? Pak Pri aja ya. Baik, ini PN-nya ada kepanjangannya mungkin ya? Itu namanya panjang sekali Mbak. Jadi memang saya itu di akte lahir itu memang namanya ya Prihantoro PN. Gitu ya. Tetapi itu isinya Prihantoro Prastyo Eko Notonagoro. Waduh, Notonagoro ya. Iya. Memang harapan orang tua saya sangat tinggi bisa sekali menata kepada negara, saya. luar biasa. Amin. Iya, luar biasa. Baik, nanti kita akan ngobrol bareng mengenai persiapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 2024. Ini merupakan talkshow kita yang kedua ini Pak ya. Kemarin juga banyak yang bertanya, pemilunya masih 2024 tapi kok sudah mulai sekarang sosialisasi seperti itu kemarin ya. Ada beberapa pertanyaan dari masyarakat kita. Baik, mungkin sebelum nanti kita membahas lebih detail tentang tema kita, mungkin ada gambaran umum mengenai pemilu dan pemilihan serentak 2024. Monggo silahkan yang akan menjelaskan. Ini Pak Muhsin, monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mbak Gian dan seluruh pendengar radio Buana Asri di mana saja berada. Kita ketahui bahwa pemilu dan pemilihan serentak 2024 tidak ada perubahan atau revisi ya terhadap regulasi, yaitu masih menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, dan untuk pemilihannya menggunakan Undang-Undang 1 tahun 2015 dan sudah beberapa kali dirubah, yaitu Undang-Undang 10 tahun 2016 dan terakhir Undang-Undang 6 tahun 2020. Artinya pemilu kita masih sama dengan pemilu tahun 2019 dan pemilihannya masih sama dengan pemilihan kemarin tahun 2020.
Jadi nanti di 2024 Mbak, kita ada hajatan besar, yaitu ada 2 pemilihan serentak di tahun 2024. Yang pertama itu pemilu. Pemilu itu apa? Pemilu itu adalah untuk memilih presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Sesuai pasal 167 ayat 6 menyatakan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sedangkan KPU RI sudah merencanakan insya Allah untuk pemungutannya tanggal 21 Februari 2024. Jadi kalau kita hitung mundur itu di bulan Juni tahun 2002 ini pemilunya sudah mulai tahapan, Mbak. Jadi nanti bulan Juni ini sudah mulai tahapan. Juni tahun ini ya Pak ya berarti tahun ya? 2022. Sedangkan pemilihannya itu adalah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wali kota di seluruh Indonesia serentak. Jadi di Indonesia itu nanti pemilihan serentak. Nah itu dalam pasal 201 ayat 8 itu sudah tahu bahwa pelaksanaan pemilihan itu di bulan November tahun 2024 dan KPU sudah merencanakan itu tanggal 27 November 2024. Begitu Mbak Gian. Ya baik. Kemudian ini Pak Muhsin adalah komisioner atau di divisi teknis penyelenggaraan. Mungkin bisa dijelaskan tugas-tugas dari Pak Muhsin di KPU Kabupaten Sragen itu seperti apa sih Pak untuk teknis penyelenggaraan ini? Mbak Dian dan pemirsa Radio Buana Asri, bahwa di KPU Kabupaten Kota itu ada 5 komisioner anggota ya. Jadi masing-masing anggota itu hanya punya divisi. Itu kalau yang pertama itu ketua itu merangkap anggota, divisinya adalah KUL itu keuangan umum dan logistik. Yang kedua divisi data dan informasi kayak Mas Pri ini. Iya, Mas Pri. Mas Pri ini adalah data dan informasi. Jadi, perencanaan dan data pemilih. Selanjutnya ada divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Itu Mas Nanang Tetuka kemarin. Terus yang keempat itu divisi hukum dan pengawasan internal. Itu diampu oleh Pak Warsono. Dan saya adalah divisi teknis penyelenggaraan. Jadi saya itu terkait teknis Mbak. Teknisnya. Jadi teknis penyelenggaraan itu insya Allah di bagian saya. Yang pertama adalah pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Jadi nanti di 2024 ini Sragen kan menurut data DKB tahun semester 1 tahun 2001 bulan Juni kemarin dari Dinas Capil Kependudukan Capil ya. Itu data penduduk Kabupaten Sragen itu sudah lebih dari 1 juta. Artinya kalau sudah lebih 1 juta maka kursi di DPR itu sudah menjadi 50 kursi Mbak. 50 kursi ya. Itu adalah pengusulan dapil dan alokasi kursi. Terus tugas dari teknis penyelenggara yang kedua adalah verifikasi partai politik dan anggota DPD. Jadi tema hari ini adalah verifikasi partai politik dan anggota DPD. Yang proses perencanaan awal tahapan itu nanti di bulan Juni dan persiapan pendaftaran itu sudah dimulai di bulan Maret Mbak, Maret 2022. Terus selanjutnya ada pencalonan peserta pemilu dan pemilihan. Jadi peserta pemilu itu ada kalau di kabupaten kota kan DPRD kabupaten. Jadi caleg-calegnya itu nanti ada proses pencalonan. Kalau di pemilihan itu pemilihan bupati dan wakil bupati. Jadi
pendaftaran bupati dan wakil bupati, itu teknisnya. Iya. Terus selanjutnya tugasnya adalah teknis pemungutan, Iya. penghitungan suara di TPS, Iya. dan rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten. Iya. Terus masih ada lagi Mbak. Banyak juga nih tugasnya nih Iya, Pak terus Muhsin, ya. penetapan hasil Iya. dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan. Iya. Terus ada lagi pelaporan dana kampanye. Laporan dana kampanye itu dari kampanyenya caleg, DPRD, juga kalau di pemilihan itu kampanyenya pasangan calon, Iya. bupati dan wakil bupati. Terus yang terakhir Mbak, itu ada penggantian antar waktu PAW anggota DPRD Kabupaten Sragen. Ini juga menjadi tugasnya Iya. Pak Muhsin ini ya. Iya, tapi tidak semerta tugasnya teknis, tapi di KPU itu adalah kolektif Mbak, kolektif Kolektif, kolegial. ya. Jadi semua keputusan ada di tangan pleno, Iya. gitu Mbak. Dia. Baik, kemudian kalau Pak Prihantoro, nah ini adalah divisi data dan informasi, ini kayaknya juga nggak kalah banyaknya tugas-tugasnya. Soalnya kalau urusan tentang data inilah luar biasa. Apalagi ini menyangkut masalah ini ya, pemilu atau pemilihan pemimpin. Monggo silakan. Kalau Pak Pri seperti apa nih tugas-tugasnya? Jadi tadi Pak Muhsin sudah menyampaikan tugas yang sangat banyak. Saya tugasnya juga banyak, akan tetapi seperti yang disampaikan Pak Muhsin tadi, kami di KPU itu memang wajibkan kolektif kolegia. Jadi di data dan informasi, atau kalau di kabupaten divisinya Rendatin Mbak, perencanaan data dan informasi. Iya. Jadi yang sering diketahui publik, divisi Rendatin itu kaitannya dengan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih, betul. Pemutakhiran data pemilih, kita ketahui bersama menjadi tugas core bisnisnya KPU adalah pemutakhiran data pemilih. Nah, seperti saat ini kita kan juga melakukan daftar pemilih berkelanjutan. Jadi walaupun tidak tahapan, kita juga memutakhirkan data pemilih secara terus-menerus agar nanti di tahapan berikutnya data tersebut kita gunakan. Nah, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua kaitannya dengan sistem informasi yang ada di KPU. Jadi pengelolaan web dan sebagainya yang kaitannya dengan sistem informasi, aplikasi apapun itu menjadi tugasnya di saya, di Rendatin. Nah, setelah itu pengelolaan hasil pemilu, penyimpanan dan sebagainya itu menjadi tugas Datin. Nah, selanjutnya berikutnya adalah perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran, jadi seperti kita ketahui bersama, tadi disampaikan Mbak Gian, kalau pemilu 2024 kan masih jauh. Masih jauh, ya. Tapi kok sudah, KPU sudah mulai menggaung-gaungkan nih. Iya, gitu. sosialisasi. Sudah mulai sosialisasi nih. Gitu. Mulai ancang-ancang kalau Mulai orang Jawa bilangnya. bahkan mungkin Bupati kemarin baru dilantik kok ini sudah mau pemilu lagi. Nah, itu memang kita rencanakan memang sedari sedini mungkin kaitannya anggaran kan kita sebisa mungkin mencukupi semua kebutuhan. Betul. Karena semua pekerjaan kita kan diatur di undang-undang dan di PKPU. Jadi itu menjadi tugas saya di perencanaan dan penjabaran pengendalian anggaran itu menjadi tugas di Rendatin. Jadi saat ini kita juga sudah menyiapkan, menyusun untuk kebutuhan anggaran di pemilu 2024, Mbak Gian. Iya, gitu. Baik. Jadi memang persiapannya harus jauh-jauh hari ya, karena kita mau punya gawe yang sangat luar biasa, serentak lagi ya. Ini baik, kan sejarah nanti. Sejarah betul, sejarah betul. Iya, baik Mitra Buana, nanti untuk Anda yang ingin berinteraktif bersama kami silahkan ya, Anda bisa di line telepon di 0271890799 atau juga pertanyaan Anda bisa Anda kirim melalui SMS dan WhatsApp di 082133950947 dan nanti pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Dan tema kita adalah persiapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 2024 Mitra Buana.
Baik, kemudian saya juga ingin menanyakan ini mengapa tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol sangat penting dalam pemilu. Tentunya ini juga kita perlu memberi informasi kepada masyarakat. Kalau tahapan-tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol itu sangat penting dalam pemilu. Monggo silakan yang akan menjawab. Masih divisinya Pak Muksin ya. Ya silakan, monggo silakan. Ya mudah-mudahan ini pemirsa ada tidak hanya masyarakat tapi ada pelaku ya, jadi ada partai politik. Partai politik yang nanti akan baik mencalon baru maupun ya, yang sudah lama ya. Jadi syarat kenapa penting pendaftaran ini ya, karena apa? Karena syarat utama untuk menjadi peserta pemilu itu maka partai politik harus mendaftarkan ke KPU. Jadi kalau tidak daftar ya tidak bisa ikut pemilu, Mbak. Gitu. Nah, menurut pasal 176 Undang-Undang 7 tahun 2017, partai politik dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu kepada KPU. Terus peserta pemilu untuk pemilihan umum DPR di provinsi dan DPRD kabupaten itu adalah partai politik. Apa itu partai politik? Partai politik itu adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus pada pasal 173 Mbak, ayat 1, partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh KPU, Mbak. Jadi kalau tidak mendaftar maka ya tidak bisa ikut, dan walaupun ikut itu harus lulus verifikasi. Jadi harus gitu ya? Memenuhi syarat-syarat syarat-syarat apa yang sudah di peraturan perundang-undangan. Gitu, Mbak. Ya, baik. Kemudian Mitra Buana silakan ya, untuk Mitra Buana yang ingin bergabung tampaknya sudah ada WhatsApp yang masuk ini, saya bacakan terlebih dahulu. Dari siapa ini, sebentar ya. Selamat malam Mbak Gian dan Bapak-Bapak narasumber, saya Yudi dari Karangmalang. Menengok pengalaman pemilu tahun 2019 lalu, banyak petugas KPPS yang kelelahan, bahkan ada yang meninggal dunia. Nah, kalau nanti pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu dan pemilihan serentak, tentunya salah satu kekhawatiran adalah meningkatnya jumlah korban dari KPPS akibat kelelahan. Yang saya tanyakan, untuk mengantisipasi hal tersebut, strategi apa yang akan diterapkan oleh KPU? Monggo, ini siapa yang akan menjawab? Dari Mas Yudi ya, Mas Yudi di Karangmalang, terima kasih pertanyaannya. Mumpung ada bapak-bapak komisioner KPU mungkin bisa menjawab, monggo silakan. Soalnya kemarin saja sudah banyak berita-berita kelelahan ya Pak ya. Nah ini besok itu serentak loh Pak ya, 2024. Dan ada pemilu, ada pemilihan. Monggo silakan. Nanti bisa saling menambahkan, boleh. Nanti Pak Muksin biar menambahkan. Iya, jadi betul. memang di 2019 memang seperti yang disampaikan Mbak Gian tadi, ada banyak korban, kita tidak bisa menolak hal itu. Akan tetapi alhamdulillah di Sragen tidak ada. Cuma di berita-berita di luar daerah Sragen ya. Sragen, alhamdulillah Sragen tidak ada. Jadi memang amanah undang-undang memang seperti itu, penghitungannya harus seperti itu. Nah, ini beberapa di 2020 KPU juga sudah menyiapkan inovasi ya Mas G. Sirekap itu salah satunya, tujuannya untuk mempermudah proses penghitungan, Mbak. Karena pada saat proses pemungutan itu kan kaitannya dengan pemilih ya. Jadi mulai jam 7 sampai jam 1 selesai TPS ditutup itu kaitannya dengan pemilih. Nah memang kemarin pada saat 2019 5 kotak tentunya istilahnya proses penghitungannya memang lama, pengisian formulirnya juga lama.
kita terkendala di usia ya waktu itu ya Mas Muksin ya. Nah ini adalah salah satu aturan yang dibuat KPU adalah pembatasan usia. Pembatasan Jadi, usia, ya. Karena mohon maaf, kalau boleh saya sampaikan, memang kemarin korban yang meninggal itu rata-rata kan juga usianya sudah sepuh, gitu dan ya. mereka terlalu capek juga, karena pada saat di TPS kan kondisi psikis juga mempengaruhi Mbak. Betul. Ada saksi, ada Bawaslu, belum lagi melihat sudah gelap, nah ingin buru-buru, ada beberapa hal. Nah, itu salah satunya itu kami dari KPU berupaya membuat teknologi aplikasi itu Sirekap. Nah harapannya memang nanti akan menyingkat proses pada saat penghitungan suara. Nah ini memang dan saat ini KPU RI sedang istilahnya sedang menguji cobakan surat suara baru ya Mas Muksin, surat suara model baru. Jadi kemarin itu ada 5 surat suara, lah ini nanti akan disederhanakan. Walaupun 5 pemilihan, nanti cuma bisa dimungkinkan hanya ada 1 surat suara. Jadi ukurannya sudah ditentukan atau bisa hanya 2 surat suara. Jadi nanti tentunya dengan penyederhanaan surat suara ini diharapkan proses penghitungannya jadi lebih cepat. Nah itu mungkin gitu. Di teknis penyelenggaraan gimana Pak Muhsin teknis penyelenggaraan Pak Muhsin? Lebih paham. Soalnya kemarin yang kita talkshow kemarin itu juga ada yang menanyakan kalau kemarin itu masyarakat itu juga terlalu sulit ketika akan melaksanakan pemilihan karena surat suaranya terlalu besar gitu. Kadang-kadang apalagi nyon sewu kalau yang sudah lanjut usia kan harus milih nama yang mana yang mau dipilih itu juga membutuhkan waktu yang lama. Kadang-kadang kan waktu pemungutan suara juga dibatasi ya, hanya sampai jam sekian seperti itu. Nah nanti gimana itu teknisnya Pak penyelenggaraannya sampai Muhsin? Sekarang itu KPU RI itu baru proses mencari inovasi tersebut Mbak. Jadi kemarin itu KPU RI sudah melaksanakan 3 kali simulasi. Yang pertama di Bandung, terus yang kedua kemarin di Sulawesi Utara, dan kemarin baru tanggal 5 ini di Bali. Gitu nah, di simulasi tersebut KPU memsimulasikan itu surat suara hanya 2 lembar Mbak. 2 lembar. Kalau di 2019 kemarin kan ada 5 surat suara. Tapi ini nanti disederhanakan menjadi 2 surat suara atau 3 surat suara. Tapi nanti formula yang terbaik yang mana, bagaimana itu baru disimulasikan oleh KPU RI. Ya mudah-mudahan nanti lebih simpel gitu ya. Lebih simpel, masyarakat pemilih bisa mencoblos dengan pilihannya dan penyelenggara pun bisa melaksanakan tugas yaitu proses pemungutan dan penghitungannya lebih mudah. Lebih mudah, lebih cepat juga ya. Baik Mitra Buana, ngobrol bareng KPU pada kesempatan malam hari ini mengambil tema persiapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 2024. Bersama narasumber kita, Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Bapak Muhsin SPDI dan Divisi Data dan Informasi Bapak Prihantoro PNSE. Dan silakan nanti untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami masih menunggu pertanyaan Anda langsung melalui line telepon 0271890799 atau pertanyaan Anda juga bisa dikirimkan melalui SMS dan WhatsApp di 082133950947. Baik, sebelum nanti kita lanjutkan bincang-bincang kita pada kesempatan malam hari ini bersama KPU Kabupaten Sragen, kita jeda, kita dengarkan lagu berikut ini. Baik Mitra Buana, kita masih ngobrol bareng KPU Kabupaten Sragen dengan tema persiapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 2024, menghadirkan narasumber Divisi Teknis Penyelenggaraan Bapak Muhsin SPDI dan Divisi Data dan Informasi Bapak Prihantoro PNSE, Komisioner KPU Kabupaten Sragen tentunya. Baik, saya kembali ke
bincang-bincang kita nih ya, Pak Muhsin dan Pak Pri. Kemudian untuk tahapan persiapan KPU dan partai politik dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik itu seperti apa, dan kemudian mungkin juga bisa dijelaskan pula apa saja syarat parpol sebagai peserta pemilu. Monggo silakan. Baik pendengar radio Buana Asri di mana saja berada, mungkin ada peserta partai politik ya yang mendengarkan, bahwa tahapan awal di pemilihan itu adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik. Jadi nanti ada pendaftaran. Nah, di awal tahun ini Mbak, tahun 2022, ini KPU sudah merencanakan kalau nanti pemilunya di tanggal 21 Februari 2024, maka di bulan Maret itu KPU RI sudah meminta permintaan dan penerimaan DAK dan DM4. DAK itu gitu ya? Data agregat kependudukan per kecamatan. Kalau DM4 itu data penduduk potensial pemilih. Jadi apa itu DAK? DAK itu nanti KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan partai politik dari jumlah DAK tersebut. Kalau di Kabupaten Sragen ini kemarin DPB itu sama dengan DAK kalau di bahasa KPU. Itu sudah lebih 1 juta, maka syarat keanggotaan partai politik di tingkat Kabupaten Sragen itu syaratnya kan 1/1000 atau 1000, maka setiap partai politik harus mempunyai anggota minimal 1000, Mbak. 1000? Iya, 1000 anggota. Terus yang kedua, kalau DP4 nanti digunakan untuk melakukan verifikasi dokumen persyaratan terhadap keabsahan, Mbak. Jadi nanti keanggotaan tersebut KTA-nya dicoklit dengan DP4 tersebut. Itu bulan Maret sampai April. Terus masa persiapan pendaftaran itu KPU RI dalam draft PKPU-nya itu nanti di 2024 ini ada persiapan selama 120 hari sebelum waktu pendaftaran partai politik. Dan pendaftarannya itu dalam hal ini rencananya kan tanggal 8 Agustus. Jadi mulai 9 April sampai 7 Agustus itu adalah persiapan pendaftaran. Jadi berbeda dengan tahun yang lalu itu tidak ada persiapan, kalau tahun ini ada persiapan selama 4 bulan. Terus apa saja yang dipersiapkan partai politik untuk persiapan pendaftaran tersebut gitu ya. Jadi pada saat persiapan tersebut nanti partai politik akan memohon pembukaan akses SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Dan di 120 hari tersebut partai politik tersebut mengisi data dan dokumen persyaratan tersebut di dalam SIPOL gitu. Jadi syarat untuk bisa mendaftarkan pada tanggal 8 Agustus nanti KPU itu harus sudah mengisi syarat-syarat ke dalam SIPOL tersebut. Gitu. Iya, kalau SIPOL ini kayaknya ranahnya Pak Pri ya, aplikasi. Tetap Pak Muhsin ya. Ya mungkin bisa diperjelas untuk SIPOL ini kepada masyarakat, tentunya ini sebuah aplikasi ya. Ya, monggo silakan. Nanti bisa dijelaskan sebetulnya SIPOL itu seperti apa gitu dan manfaatnya seperti apa gitu, fungsinya juga, Pak. Jadi nanti alat untuk mempermudah ya. Jadi untuk mempermudah dari partai politik dan KPU itu nanti di SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Nah, tadi Mbak Gian sudah menanyakan terkait syarat-syarat, Mbak. Jadi syarat-syarat pendaftaran apa saja nanti SIPOL-nya sambil berjalan ya. Tadi syarat-syarat bagi partai politik untuk bisa mendaftar di KPU itu syaratnya yang pertama itu adalah berstatus badan hukum sesuai undang-undang partai politik. Terus yang kedua memiliki kepengurusan ya
Kalau di seluruh harus mempunyai kepengurusan di seluruh provinsi. Jadi harus ada kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia. Itu harus partai politik harus punya. Iya. Terus selanjutnya harus memiliki 75% jumlah kepengurusan di kabupaten kota di provinsi tersebut yang bersangkutan. Kalau di Jawa Tengah ini kan kabupaten kotanya ada 35, maka kalau 75%-nya maka kira-kira 28 kabupaten itu harus ada kepengurusan partai politik tersebut. Iya. Terus memiliki 50% jumlah kepengurusan di tingkat kecamatan di kabupaten tersebut. Iya. Kalau Sragen ada 20 kecamatan, maka partai politik harus mempunyai kepengurusan sekitar 10 kecamatan. 10 kecamatan. Nggih. Ada lagi Mbak. Terus di kepengurusan tersebut itu kalau di pusat harus menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Iya. Terus kalau di kabupaten kota dan provinsi itu memperhatikan keterwakilan perempuan. Iya. Sekurang-kurangnya 30%. Terus selanjutnya syarat untuk bisa mendaftarkan itu adalah memiliki keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 ya dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik di kabupaten. Iya. Itu dibuktikan dengan KTA dan KTP elektronik atau surat keterangan. Kalau di Kabupaten Sragen pada saat ini itu sudah lebih dari 1 juta, maka syarat untuk partai politik itu harus mempunyai anggota itu minimal sekurang-kurangnya 1.000 gitu ya. Terus selanjutnya mempunyai kantor tetap kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Iya. Itu syaratnya harus mempunyai kantor itu sampai berakhirnya pemilu. Terus mengajukan nama, lambang, tanda gambar partai politik kepada KPU. Terus menyerahkan rekening juga atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kepada KPU. Itu Mbak syarat-syarat. Iya. Untuk bisa mendaftarkan ikut di pemilu. Iya. Ini saya tertarik ini Pak yang ada syarat-syarat parpol sebagai peserta pemilu adalah menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat dan memperhatikan keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Tapi untuk jadinya itu enggak 30% ya Pak, hanya sebagai syarat saja ini maksudnya ya Pak ya. Iya, harus tapi nanti belum tentu yang duduk di kursi dewan maksudnya itu tidak harus 30% ini ya Pak ya. Ini hanya prasyarat saja gitu ya Pak. Iya. Kenapa harus prasyarat saja gitu ya. Tapi kok nanti finalnya maksud saya keterwakilan perempuan yang duduk di kursi dewan ini belum mencapai 30% ya Pak ya. Dalam faktanya ini. Mungkin ada komen ini Pak. Iya, ini kan sedikit Pak. Nah. Memang menyertakan sekurang-kurangnya 30% tingkat pusat ya. Tingkat, kalau di sini tingkat kabupaten kota itu memang memperhatikan 30%. Jadi di SK kepengurusan tersebut Mbak. Jadi pengurus itu minimal ada wanitanya 30% gitu ya intinya kalau ya. Mungkin pengurusnya ada 10 ya mungkin 3 orang itu harus ada perempuan, gitu ya. Gitu. Harus dicari perempuan di situ gitu ya. Dan nanti juga sama untuk calon legislatifnya itu juga harus ada 30%-nya juga. 30% juga sebetulnya. Juga ikut Mbak 30%. Harusnya, tapi maksudnya untuk jadinya itu enggak belum bisa terpenuhi kuota itu gitu maksudnya Pak. Baik, mudah-mudahan nanti para wanita-wanita Kabupaten Sragen ini ya banyak yang duduk di wakil rakyat ya. Baik, kemudian yang tadi Pak, yang sipol ini perlu lebih disosialisasikan juga ini kepada masyarakat dan tentunya ini merupakan cara nanti untuk mendaftar ya Pak ya. Ya, monggo silakan. Sedikit tentang sipol, nanti mungkin Pak Muksin bisa menjelaskan terkait fungsinya. Jadi secara teknis, jadi
gambaran besarnya itu diatur di PKPU 11 tahun 2017. Itu SIPOL adalah perangkat sistem penyedia informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi, pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu, anggota DPR dan DPRD, serta pemutakhiran data partai politik, Mbak. Pemutakhiran data partai politik ini kan sering gonta-ganti kepengurusan. Nah, itu nanti partai politik memperbarui melalui SIPOL tersebut. Nah, itu pemutakhiran data partai politik itu secara berkelanjutan di tingkat penyelenggara dan peserta pemilu sebagai satu kesatuan. Nah, itu adalah SIPOL secara umumnya. Lah nanti fungsi dan manfaat SIPOL mungkin nanti Pak Muhsin yang menjelaskan, karena usernya ini ada di teknis. Jadi fungsinya ada beberapa dan manfaatnya. Mungkin Pak Muhsin bisa menjelaskan. Untuk SIPOL ini baru diterapkan yang untuk tahun 2024 ini atau kemarin juga sudah dilaksanakan menggunakan SIPOL ini Pak, waktu pemilu yang kemarin itu Pak? Pemilu 2009 sudah. Oh sudah ya Pak ya. Sudah menggunakan SIPOL, tapi nanti di 2024 ini akan diwajibkan. Diwajibkan. Jadi gitu ya. Memang syaratnya juga karena akan mempermudah itu ya. Jadi fungsi SIPOL itu sebagai alat bantu dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu. Terus yang kedua meningkatkan integritas transparansi. Jadi bisa untuk transparansi dan kemudahan dalam proses pendaftaran, verifikasi, penetapan partai politik calon peserta pemilu. Terus ini yang pemutakhiran. Jadi nanti partai politik itu punya data, Mbak. Database yang tersimpan dalam data SIPOL itu nanti bisa digunakan untuk pemilu-pemilu selanjutnya. Jadi punya nanti diputakhirnya berkelanjutan. Jadi ada pemutakhiran data partai politik berkelanjutan secara elektronik. Jadi data-datanya di-scan dan dimasukkan ke dalam SIPOL tersebut gitu. Terus manfaatnya, Mbak? Iya, manfaatnya apa nih Pak SIPOL itu? Manfaat SIPOL itu kalau untuk partai politik itu bisa memudahkan dalam proses administrasi pendaftaran partai politik peserta pemilu. Iya, untuk mempermudah gitu ya Pak ya. Jadi tetap mempermudah. Jadi jangan ragu, semua partai politik baik baru maupun sudah lama itu nanti tetap jangan ragu untuk menggunakan SIPOL gitu ya. Jadi syarat untuk bisa mendaftarkan harus bisa memasukkan syarat-syarat tersebut ke dalam SIPOL gitu. Terus bagi KPU itu tata kelola partai politik yang terintegrasi secara berkomprehensif gitu ya. Jadi nanti KPU juga punya data. Terus bagi masyarakat dapat mengakses data-data partai politik, terkait data partai politik, terus meliputi keanggotaan, kesekretariatan, dan keanggotaan partai politik tersebut. Termasuk pengurusnya ya bisa diakses di info pemilu ya. Jadi dari SIPOL nanti terus di-linkkan ke infopemilu.kpu.go.id. Ya, baik. Gitu, Mbak. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk nih Pak dari Mas Anto yang ada di Masaran. Pertanyaannya singkat saja nih. Bagaimana cara mengecek masuk DPT nama saya? Kita itu terdaftar atau enggak? Terima kasih. Gimana Pak kalau ingin mengecek nama kita itu tercantum di DPT, Pak? Apa sekarang sudah bisa diakses mulai sekarang itu Pak maksudnya? Ini data mesti berarti Pak Pri ya? Iya, jadi untuk mengecek kita sudah terdaftar menjadi pemilih atau belum, itu kalau pada saat tahapan itu dilindungi hakpilihmu.kpu.go.id. Gitu ya. Itu website nasional, bisa diakses melalui handphone, bisa melalui PC, laptop, itu bisa diakses. Nah, jika pada saat tahapan ya Mbak J, pada saat tahapan tidak bisa mengakses website tersebut, itu biasanya sudah menjadi aturan di PKPU,
by name pemilih itu ditempel di satu di balai desa, yang kedua di TPS. Jadi nanti pada saat tahapan daftar pemilih sementara kita sudah uji publikan. Gitu. Yang akan kita nama-nama yang akan kita tetapkan menjadi daftar pemilih tetap ini. Kita uji publikan, kita tempel agar kita mendapat masukan dari masyarakat. Misalkan Mbak Gian alamatnya mana aja? Taman Asri itu ikutnya Kecamatan Karangmalang ya? Misalkan Mbak Gian di Taman Asri, katakanlah Mbak Gian ikut TPS berapa dulu TPS? TPS-nya 41 atau berapa ya TPS Pak ya? 41 lah. Iya. Di wilayah TPS 41 itu pasti ada tertempel nama-nama daftar pemilih. Gitu ya. Biasanya kalau di tempat saya ditempel di dekat masjid. Malahan ya. Nah, di dekat tempat umum yang Tempat sering umum, dikunjungin publik orang. ya, Nah, betul. publik sering berkunjung lah. Itu nama-nama ada di situ. Jadi nanti dicek. Oh, namaku kok belum ada. Nah, biasanya lapor ke KPU atau ke kelurahan yang terdekat. Iya. Saya belum terdaftar sebagai pemilih nih. Nah, pasca ada laporan, kita masukkan nama yang belum terdaftar itu menjadi pemilih. Bukan hanya yang belum terdaftar, akan tetapi pembaharuan identitas juga kita perbaiki. Misalkan kadang namaku ini sebenarnya ada gelar hajinya nih, gitu. Boleh ya ada ditambah gelar itu. sarjananya nih, Iya, ada gelar udah lulus doktornya gitu nih. ya misalnya ya. Itu untuk pembetulan. Iya. Nah, itu kita betulkan bisa. Gitu. Jadi karena KPU itu lembaga melayani, jadi kita melayani semaksimal mungkin untuk pemilih. Mau tidak terdaftar kita masukkan sebagai pemilih. Nah, nanti kan kalau misalkan sudah DPT, tapi kok saya belum terdaftar, tetap bisa dilayani hak pilihnya. Nanti datang ke TPS menggunakan KTP elektronik, itu menjadi daftar pemilih tambahan. Jadi tetap bisa menggunakan hak suaranya. Iya. Gitu. Kemudian untuk sedikit nih Pak ya, mungkin mumpung masih ada waktu untuk memulai pemutakhiran data pemilih tetap ini akan dimulai kapan ya Pak persiapannya? Kan ini juga banyak tentunya setiap bulan atau tahun ini juga ada pemilih pemula yang sudah memiliki hak pilih. Nah ini teknisnya seperti apa Pak? Jadi kalau di Pak Muksin tadi kan untuk verifikasi parpol. Parpolnya Nah, ya. itu kan menerima DAK dan DP4. Iya. DAK itu adalah data agregat kependudukan, jumlah penduduk sekabupaten Sragen. Betul. Nah, kalau DP4 ini adalah daftar pemilih potensial pemilih. Nah, jadi isinya adalah warga yang sudah bisa menggunakan hak pilihnya. Betul. Isinya nama Mbak itu, Mbak. Nama. Nah, nama itu terus kita coklit. Ada petugas PPDB. Besok. Nah, petugas PPDB itu mencocokkan dengan data di DP4 yang kita terima. Jika misalkan sudah meninggal ya kita coret. Iya. Didatangi belum terdaftar ya kita masukkan. Seperti itu. Nah, dari DPT itu kan kita nanti bisa mengetahui dari proses coklit berapa jumlah TPS yang kita butuhkan. Nah, nanti ketemu logistik yang kita butuhkan, seperti itu. Dan nanti untuk daftar pemilih ini saya kayaknya dapat jatahnya tanggal 22 untuk menjelaskan lebih lengkap. Lebih detailnya ya Pak ya. Kita simpan dulu nanti berarti kehabisan ya. materi nanti saya. Ini parpol dulu ya Pak Parpol ya. dulu. Ya mungkin kalau memang nanti jatahnya masih, memang saya tadi nyuplik sedikit Pak. Soalnya tadi ada yang tanya Mas Santo Masaran ini tentang daftar pemilih tetap itu tadi ya Pak. Terus saya juga terbayang berarti ini kan sudah ada penambahan pemilih yang memiliki hak pilih lah istilahnya seperti itu ya Pak. Baik, nanti kita ketemu lagi Pak untuk membahas ini lebih detail tentunya. Baik, mungkin untuk closing statement nih Pak, monggo silakan dari Pak Musin terlebih dahulu. Ada hal-hal yang akan ditambahkan Pak mengenai persiapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 2024 Pak, monggo silakan. Iya, gini G. Sebenarnya masih banyak yang terkait verifikasi. Jadi iya, nanti banyak kita Mbak, ketemu temanya lagi. banyak juga nanti. Ya. Gini, pendengar Radio Buana Asri di seluruh di mana saja berada, terutama partai politik ya, pengurus atau partai politik yang baru maupun yang sudah lama.
Jadi dalam verifikasi partai politik pendaftaran, kalau pendaftaran kan terpusat di KPU RI, Mbak. Iya. Jadi nanti semua pendaftaran di KPU RI. Terus apa yang dalam persiapan selama 120 hari tersebut di kabupaten, tingkat kabupaten. Jadi KPU partai politik. Iya. Jadi gini, Mbak. Nanti kan ini sudah dekat, jadi tinggal beberapa bulan lagi, jadi tidak lama dan itu pun waktunya akan cepat. Kalau tidak mempersiapkan dari sekarang, itu pun nanti juga akan kerepotan di akhir-akhir tahapan. Iya, gitu soalnya syaratnya juga banyak ya. Pada saat pendaftaran itu kan biasanya di akhir-akhir tahapan, gitu. Tapi kalau dari sekarang bisa mempersiapkan lah. Terus apa yang dipersiapkan, gitu ya? Kalau di tingkat kabupaten nanti silahkan bapak-bapak, ibu-ibu pengurus partai politik tingkat kabupaten dipersiapkan dari sekarang. Apa yang dipersiapkan itu yang pertama salinan SK kepengurusan tingkat kabupaten kota, Mbak. Iya, SK. Jadi ya. Disiapkan yang terbaru. Nanti scan, nanti diupload dalam Sipol pada saatnya. Terus yang kedua harus memperhatikan keterwakilan perempuan tingkat partai kabupaten. Kalau belum ada ya ditambahi perempuannya. 30% paling enggak ya. Terus disiapkan salinan SK kepengurusan tingkat kecamatan. Itu minimal paling sedikit adalah 50% dari jumlah kecamatan. Jadi minimal 10 kecamatan itu harus ada. Silakan dikumpulkan, di-scan, nanti tinggal upload ke Sipol. Terus dipersiapkan data keanggotaan ini yang agak susah karena jumlahnya banyak. Ya, jadi database keanggotaan itu adalah 1000 atau seperti Ibu tadi. Jadi ya di sini nanti silakan disusun dulu. Nanti membuat surat pernyataan ditempeli oleh KTA dan KTP sejumlah syarat tersebut, Mbak. Jadi 1000. Jadi KTPL-nya juga harus 1000 gitu ya. Harus jadi itu antara wajib ya. KTP dan KTA ditempel di surat pernyataan sejumlah 1000. Nah, kalau tidak dipersiapkan dari sekarang ya nanti di akhir-akhir akan gegagapan dan kurang. Soalnya ini juga tidak mudah, ini 1000 tuh banyak ya. Banyak, kalau di Kabupaten Sragen nanti ada 20 partai politik yang mau mendaftar, kali 1000 berarti kan 20.000. Dan pengurus yang suka politik itu juga tidak semua suka politik ya. Makanya jadi betul, ada yang ganda, ada yang pindah partai gitu kan juga repot. Waduh, semakin menarik. Sebetulnya saya pengen mengulik kalau ganda itu gimana, tapi ini waktunya ini. Terus lagi Mbak. Nanti buat segmen selanjutnya. Iya. Terus selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah kantor, Mbak. Kantor. Jadi harus punya kantor. Harus punya kantor ya. Meskipun ngontrak nggak apa-apa, penting kantor gitu ya. Ya itu nanti surat pernyataan dari pimpinan partai politik tingkat kabupaten yang menyatakan bahwa kantor tetap kepengurusan partai tersebut ada, gitu digunakan sampai tahap terakhir pemilu. Gitu. Terus dipersiapkan juga surat domisili dari kelurahan atau camat. Terus dipersiapkan ini yang penting. Yang penting adalah mempersiapkan, menunjuk, menetapkan 2 orang petugas penghubung dan operator, Mbak. Jadi ada 2 orang penghubung dan operator. Untuk itu tadi. Jadi untuk menyusun dan mengupload ke dalam Sipol. Nanti kalau Sipolnya sudah syarat-syaratnya sudah masuk dalam Sipol, maka di bulan Agustus itu bisa mendaftarkan partai politiknya ke KPU, gitu Mbak. Iya, baik. Kemudian Pak Pri mungkin juga ada closing statement Pak, monggo yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Ya, jadi seluruh pendengar radio Buana Asri di Kabupaten Sragen, saya mengajak untuk seluruh warga untuk nanti berperan aktif. Pada saat pemilu itu kita berperan aktif agar seperti yang disampaikan tadi, kalau kaitannya saya adalah daftar pemilih, agar ya tidak ada warga yang kecewa belum masuk. Nah, untuk peserta ya kami harapkan seperti yang disampaikan Pak Muksin tadi, kita harus sama-sama aktif. Jadi
kadang tuh orang kan nanti sajalah gitu. Nanti sajalah, tapi yang nanti dibutuhkan sajalah ini gitu ya. 1000 loh. 1000 loh ya. Yang dibutuhkan Nggak 1000 sedikit loh. Nggak sedikit loh. Iya. Jangan sampai ganda loh. Iya. Nanti kalau ganda ada yang nyoret loh. ada yang nyoret loh. Nah itu kan Iya. semakin aktif, Iya. saya yakin pekerjaannya semakin efisien dan Iya. semakin kevalitannya saya yakin lebih bagus lah. Iya. Itu saja mungkin Mbak. Iya. Iya. Nambahin Mbak. Iya, monggo silakan. Terkait tadi sipol tadi ini, jadi nanti kalau insya Allah kalau sudah semua masuk dalam sipol itu nanti kan ada namanya pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Pemutakhiran data politik berkelanjutan. Secara elektronik. Jadi data-data tersebut, syarat-syarat itu tadi kan semua bentuknya elektronik nanti dimasukkan ke dalam sipol. Jadi nanti setiap semester itu ada proses itu pemutakhiran data tersebut. Jadi suatu saat apabila mendaftar lagi sudah siap, jadi tidak perlu mencari-cari lagi, itu sudah sesuai dengan updatean data tersebut. Gitu. Iya, ya sebetulnya masih banyak yang ingin dikeluarkan nih ya, tapi mohon maaf nih karena keterbatasan waktu, Pak Pri dan Pak Muhsin, terima kasih sekali kehadirannya di studio. Mungkin nanti pekan mendatang kita bisa bincang-bincang lagi, atau mungkin nanti di setiap Rabu malam jam 20 atau jam 8 malam kita akan ngobrol bareng KPU tentunya. Ini kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat ya. Dan terima kasih kehadirannya untuk Pak Muhsin SPDI Divisi Teknis Penyelenggaraan di KPU Kabupaten Sragen, kemudian juga ada Pak Prihantoro PNSE Divisi Data dan Informasi. Dan Mitra Buana, pemilihan umum atau pemilu menjadi bagian dari dunia politik yang tujuannya untuk memilih pimpinan atau pemimpin. Selain itu menjadi salah satu bentuk dari negara demokrasi. Nah, kegiatan pemilu tersebut melibatkan masyarakat luas untuk menyuarakan, menyampaikan dan mengambil keputusan. Mari dewasa dalam berdemokrasi menuju sukses pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Akhirnya saya Gian Rahmat Solikin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pekan mendatang. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.